Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Alur Cerita Film. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Agent Cody Banks. Film ini rilis di tahun 2003 yang bergenre action dan komedi. Selamat menyaksikan. Film diawali di sebuah kamar milik Cody. Di sini Cody baru bangun dan segera siap-siap untuk pergi sekolah. Sebelumnya ia sarapan dengan keluarganya. Di scene berikutnya terlihat seorang ibu yang meninggalkan anaknya di sebuah mobil karena melakukan sebuah urusan. Tidak disangka anak nakal ini ternyata menginjak tuas remnya sehingga mobilnya mundur. Ibu itu pun terkejut dan meminta tolong, namun tidak ada yang membantunya. Kini Cody Banks pun muncul dan mengejar mobil tadi menggunakan skateboardnya. Pada scene ini aksinya cukup menegangkan, di mana Cody berusaha menghentikan mobil dengan skateboardnya. Kemudian ia naik ke mobil tersebut dan menarik tuas remnya sehingga hampir saja mobil tersebut digilas oleh kereta api. Namun seperti yang terlihat, Cody berhasil menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Namun ia tidak pamer dan malah pergi diam-diam. Scene pun berpindah ke Hong Kong, di mana terdapat organisasi Iris sedang mendemonstrasikan penemuan seorang Dr. Connors, di mana ia menemukan sebuah nanobot untuk didemonstrasikan pada bosnya, seorang Brinkman. Nanobot yang diciptakan oleh Dr. Connors bisa memakan minyak yang tumpah di lautan. Ternyata Brinkman tidak puas dengan penemuan Dr. Connors. Ia ingin Dr. Connors terus menelitinya agar nanobot itu bisa dibuat sebagai senjata yang dapat memakan semua jenis benda apapun di bumi ini. Di scene lainnya terlihat beberapa agen CIA sedang melakukan rapat yang dipimpin oleh Jenderal David. Ternyata sekumpulan agen ini sedang kepo dengan apa yang ditemui oleh Dr. Connors, nanobotnya. Mereka pun hendak melakukan penyelidikan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Connors. Jenderal David pun mengatakan bahwa Dr. Connors ini cukup tertutup, jadi ia pun berusaha mendekatinya melalui putrinya yang bernama Natalie. Dari rapat inilah para agen ini memutuskan untuk mengutus agen muda untuk berteman dengan Natalie, dan ia pun mengusulkan nama Cody Banks. Karena di antara semua kandidat, Cody Banks lah yang dianggap paling cocok oleh Direktur David Kahn. Keesokan harinya begitu Cody Banks selesai olahraga di sebuah kamar mandi, datanglah seorang wanita seksi utusan CIA bernama Ronika. Ronika hendak menjemput Cody Banks sebagai agen muda berikutnya. Di sini Ronika sempat digoda oleh anak-anak cabul ini dan Ronika pun memberikan mereka pelajaran. Setelah itu, Ronika pun membawa Cody Banks ke kantor CIA untuk diberikan tugas. Di sana, Pak David ini memberikan tugas kepada Cody Banks agar mendekati Connors melalui putrinya Natalie. Karena tempat sekolah Natalie dan Cody Banks berbeda, maka ia hendak dipindahkan ke sekolah Natalie. Namun sebelum ia menjalankan tugas, ia dibekali dengan beberapa keperluan. Salah satunya uang sejumlah $5.000, kacamata X-ray, GPS, dan jam tangan yang dapat menyetrum. Tidak lupa juga skateboardnya yang memiliki tenaga turbo. Akhirnya hari misi pun tiba. Cody diantar oleh Ronika untuk sekolah di tempat sekolah Natalie. Dan tugas pertamanya cukup simpel. Ia cukup mendekati Natalie dan mendapatkan undangan pesta ulang tahunnya bulan depan. Cody Banks yang baru melihat Natalie mampu membangkitkan hasrat birahinya dan ia hampir kehilangan fokus. Ketika ia hendak mendekati Natalie, tiba-tiba ia dihadang oleh segerombolan cucunguk. Mereka pun hendak menggoda Cody dan salah seorang dari mereka mengambil jam tangan milik Cody dan ia pun memencet tanpa sengaja dan lihat apa yang terjadi.
Terbebas dari gangguan segerombolan cucungu tadi, Cody pun tidak mau membuang kesempatan. Ia pun segera bergegas mendekati Natalie. Namun dirinya yang masih kecil dan tidak paham cara merayu cewek pun gagal mendekati Natalie. Hal itu malah membuat Natalie ilfeel dan menjauhinya. Few hours later, di sini Natalie akan mengikuti kelas mengemudi. Ternyata di sana si agent Cody Banks juga ada karena kelas dan jadwal mereka sudah diatur bersamaan oleh CIA. Kini giliran Natalie untuk mengemudi. Terlihat ia begitu gugup sehingga banyak menabrak pembatas-pembatas. Hal tersebut membuat ia gagal mendapatkan SIM-nya. Kini giliran Cody untuk mengemudi. Dia pun segera melakukan aksinya. Dia tidak menabrak satu pun pembatas karena kelihayannya. Malah ia melakukan freestyle yang membuat seorang Natalie terkesan kepada Cody. Keesokan harinya, Ronika yang mengetahui bahwa Cody belum juga berhasil mendapatkan undangan pesta ulang tahun Natalie, mendatangi Cody dan memberikannya nomor handphonenya untuk segera dihubungi. Entah tak, dengan segala persiapannya Cody pun memberanikan diri menghubungi Natalie. Namun apa yang terjadi ketika teleponnya diangkat, ia malah gugup dan mematikan telepon tersebut. Benar-benar payah. Mengetahui hal tersebut, Ronika pun kesal karena ia ternyata memata-matai agent Cody Banks juga. Lalu ia melaporkan hal tersebut kepada Direktur David. Mengetahui hal tersebut, ternyata Direktur David pun kesal berjamaah karena ia tidak menyangka bahwa seorang Cody begitu payah. Mereka pun melatih Cody agar bisa menjadi seorang fuckboy. Keesokan harinya, Cody pun kembali bersekolah. Setibanya di sekolah, ia melihat Natalie sedang memasang sebuah spanduk di depan sekolah. Terlihat Natalie akan jatuh, lalu Cody pun segera bereaksi untuk menyelamatkannya. Dari kejadian ini, Natalie pun berterima kasih kepada Cody dan ia pun menyukai pria ini. Natalie pun memberikan undangan pesta ulang tahunnya. Pesta ulang tahun Natalie pun tiba. Kini Cody sedang bersiap untuk menghadiri pesta tersebut. Ia dirias semakin tampan oleh Ronika dan ia dijelaskan apa saja tugasnya dan juga diingatkan agar selalu menjaga kerahasiaan identitasnya. Kemudian Cody pun berangkat menggunakan sebuah mobil, entah ini mewah atau apa. Akhirnya Cody pun tiba di tempat pesta Natalie dan ia langsung disambut oleh Natalie. Ia pun berusaha tampil natural. Ia membawakan sebuah hadiah kalung emas 24 karat dan ternyata isinya adalah GPS agar ia dapat melacak keberadaan Natalie nantinya. Cody pun mulai menjalankan misinya, mengawasi setiap daerah di tempat itu dan ia pun melihat Dr. Connors, Brinkman dan tangan kanannya Francois. Dan mereka menuju ke sebuah laboratorium. Cody pun melakukan persiapan dengan membawa peralatan yang diberikan oleh CIA, lalu mengikuti Dr. Connors, Brinkman, dan kawan-kawannya. Ia menyusup ke laboratorium tersebut melalui atapnya. Karena banyak sensor, ia pun menggunakan skateboard miliknya untuk tidak terdeteksi dengan sensor tersebut. Begitu Cody tiba tepat di atas laboratorium, dia pun mengintai, di mana kegiatan di sana ternyata sedang menguji nanobot tadi. Dan lihatlah, nanobot ini sudah bisa memakan bahan yang terbuat dari logam. Begitu canggihnya dan sangat cocok untuk dijadikan senjata perang. Brinkman pun kegirangan dan mengucapkan selamat kepada Dr. Connors atas penemuannya. Ia pun menyampaikan tujuannya membuat nanobot tersebut, yaitu untuk menghancurkan senjata di seluruh dunia, terutama senjata milik Amerika Serikat. Mendengar hal tersebut, Dr. Connors pun menolak, namun Brinkman mengancam akan membunuh Natalie apabila ia tidak mengikuti perintahnya. Mengetahui hal tersebut, Dr. Connors pun hanya bisa pasrah karena tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, ia takut putrinya akan dibunuh dan di sisi yang satu pun dia ingin penemuannya itu digunakan untuk hal-hal yang positif dan bersifat manusiawi, bukan justru untuk menaklukkan dunia seperti Brinkman. Begitu mereka keluar, Cody pun mulai bereaksi. Dia pun masuk ke laboratorium itu melalui atap. Dan ia mengambil nanobot itu sebagai sampel.
Namun sayang, apa yang akan terjadi nantinya kita saksikan. Cody pun berhasil mengambil sampelnya dan menaruhnya di sepatunya. Tapi yang seperti yang kita ketahui, nanobot ini dapat memakan logam, di mana sepatu Cody terbuat dari logam bagian bawahnya. Sehingga sepatu itu pun tidak bekerja seperti sebelumnya, sehingga ia terjatuh dan terdeteksi oleh sensor yang ada di sana. Ia pun segera menjadi buronan. Menyadari sensornya menyala, Francois pun menarik lengan dari Dr. Connors untuk mengecek laboratoriumnya apa yang terjadi di sana. Namun ternyata Cody sudah berhasil kabur. Begitu Francois mengecek ke atap, ternyata hanya ada sekumpulan bebek Jawa. Setelah kejadian itu, Cody pun hendak pulang, namun sayang ia dicegat oleh cucungu tadi. Ia pun digotong dan akan dilempar ke kolam, namun Cody yang pandai bela diri pun menghajar mereka semua. Dan lihat apa yang akan terjadi. Ternyata tindakan Cody kemarin di pesta itu menghajar anak-anak merupakan pelanggaran sebagai agen CIA. Dia pun dipecat dan ID card-nya ditarik oleh Ronika. Alasannya karena media pun menyoroti Cody Banks dan ia dicurigai sebagai agen. Hal ini sangat membahayakan tugas CIA sehingga Cody pun diperintahkan untuk menjauhi Natalie sekarang juga. Keesokan harinya tidak disangka, ternyata wanita cantik Natalie pun mendatangi Cody. Hal itu mengejutkan Cody dan keluarganya, karena Cody yang bukan fuckboy tiba-tiba dikunjungi oleh wanita cantik. Ia pun segera membawa Natalie untuk makan di restoran terdekat. Ternyata di restoran ada seorang Francois yang akan menculik Natalie. Menyadari hal tersebut, Cody pun segera bereaksi. Dengan skill yang dimilikinya, Cody pun berhasil lolos dari penjahat itu. Namun sayang, ia tidak mengingati Natalie sehingga Natalie pun berhasil diculik oleh Francois. Tujuan penculikan ini yaitu agar Dr. Connors lebih bersemangat melakukan proyeknya dengan diancam putrinya ada di tangan Francois. Karena kejadian tersebut, Cody pun terlambat pulang sehingga dimarahi oleh kedua orang tuanya. Dia pun dihukum tidak boleh keluar rumah. Begitu masuk kamar, ternyata alat-alat pengintaiannya dimainkan oleh adiknya. Ternyata melalui alat itu dia dapat mengetahui lokasi Natalie saat ini. Karena sebelumnya ia sudah memasangkan alat GPS pada kalung miliknya. Cody pun berniat untuk menyelamatkan Natalie dari Brinkman dan Francois. Namun ketika ia hendak pergi, ia dilarang oleh adiknya karena ia sedang dihukum oleh orang tuanya untuk keluar rumah. Menyadari hal tersebut, akhirnya Cody pun buka mulut bahwa dirinya adalah seorang agen junior di CIA kepada adiknya. Tujuannya agar ia bisa bekerja sama. Tidak hanya itu, Cody pun memberikan uang $5.000 kepada adiknya agar ia tutup mulut terkait dengan kepergian Cody untuk menyelamatkan Natalie. Cody pun bergegas menuju markas Iris, namun sebelum itu ia berkunjung ke markas CIA yang tidak dijaga ketat. Ia pun mengambil beberapa peralatan yang ia butuhkan dan tancap gas ke salju tempat Iris berada. Begitu Direktur David menyadari hal tersebut, ia pun marah besar dan menyuruh Ronika untuk menjemput Cody. Scene pun berpindah ke Cody, di mana Cody sudah tiba di markas Iris. Ia sangat menikmati seluncur atau skateboard miliknya, sehingga pun ia freestyle mengakibatkan dirinya tersangkut di pohon. Tiba-tiba Miss Ronika pun tiba di sana menggunakan jet miliknya. Kemudian Cody pun bertanya bagaimana ia mengetahui lokasi Cody. Ronika pun menjelaskan bahwa di skateboard itu ada GPS yang terinstall. Ronika pun mengatakan bahwa ia akan membawa Cody, namun Cody menolak karena ia kesini untuk menyelamatkan Natalie yang diculik oleh Francois. Lalu Ronika pun menjelaskan bahwa dirinya juga akan menyelamatkan Natalie. Mengetahui hal tersebut, Cody tidak berpikir panjang dan langsung ikut di Ronika menggunakan jetnya.
Begitu mereka tiba di markas Iris, mereka pun segera menerobos masuk diam-diam. Cody pun melihat di sana ada Natalie yang dikurung dan ia pun masuk ke tempat tersebut menggunakan alat yang diberikan oleh CIA. Di sisi lain, Ronika sibuk memasang beberapa bom di markas Iris tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka ditangkap oleh CCTV yang berada di penjara Natalie. Hal tersebut membuat Brinkman memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Cody dan Natalie. Cody Banks dan Natalie juga Ronika pun tertangkap dengan mudah. Namun dengan aksinya Cody menyetrum beberapa penjaga sehingga dirinya berhasil lolos. Ronika pun melemparkan bom kontrolnya kepada Cody. Ketika Cody kabur, Brinkman pun bertindak bejat. Ia mengancam Dr. Connors agar segera menyelesaikan proyeknya. Apabila tidak ia lakukan, maka ia akan membunuh putrinya, Natalie. Cody pun kembali dengan membawa remote control dari bom itu dan mengancam Brinkman dan kawan-kawan akan meledakkan laboratorium tersebut, dan ia pun segera melakukannya. Brinkman pun tewas setelah menelan nanobot yang disodorkan oleh Natalie. Di sini, sebelum kabur, Cody pun memasang bom waktu untuk menghancurkan seluruh laboratorium. Namun di sini terjadi masalah ketika mereka hendak kabur menggunakan helikopter. Terlihat pintu gerbang tidak terbuka sempurna karena sistemnya sudah rusak. Menyadari hal tersebut, Cody pun turun dan ia mengambil beberapa bongkahan es nanobot untuk dilemparkan ke gerbang yang terbuat dari logam itu. Tujuannya agar gerbang itu rusak dimakan oleh nanobot. Cara tersebut pun berhasil meruntuhkan gerbang sehingga mereka dapat kabur sebelum meledaknya bom yang dipasang oleh Cody. Setelah kejadian tersebut, Cody pun dipanggil di markas CIA. Ia pun bertemu dengan Direktur David. Direktur David pun bangga dengan performa Cody kali ini. Dia pun mengatakan akan memberikan semua hadiah yang diminta oleh Cody. Cody pun meminta sesuatu yang sangat kecil, yaitu SIM untuk kekasihnya, Natalie. Setelah jalan-jalan, mereka pun sampai di sebuah pantai. Mereka pun duduk berdua menikmati sunset. Dan inilah yang terjadi. Sayang disensor. Film pun selesai. Semoga Anda terhibur. Jika teman-teman ingin menonton versi lengkapnya, bisa request di kolom komentar atau bisa di googling saja ya. Karena banyak scene yang terpotong. Terima kasih sudah menyaksikan. See you in the next video.